Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpa rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mempresentasikan hasil dari program menu percobaan pengulangan pada C++. Kemudian salawat berangkat salam tidak lupa kita hadiahkan kepada pimpinan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah. Yang terhormat Bapak Fadli Ranuharja selaku dosen pembimbing, yang terhormat rekan-rekan sekalian, kemudian teman-teman yang telah mau mendengarkan dan memahami dari program menu percobaan pengulangan yang saya sampaikan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Rahmanto dengan NIM 210630118. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro akan menyampaikan program menu percobaan dan pengulangan pada C++. Jadi saya mengambil program ini, program konsepnya modular, artinya terstruktur. Jadi dia menyampaikan program terlebih dulu, kemudian dilakukan pemanggilan. Kemudian sebelum kita memahami hal tersebut, kita masuk kepada apa itu percabangan dan perulangan. Jadi di sini ada percabangan. Dalam C++, percobaan digunakan untuk memecahkan persoalan dan mengambil keputusan dari beberapa pernyataan. Ada beberapa jenis percobaan yang bisa kita gunakan dalam pemrograman C++, diantaranya sebagai berikut. Pertama itu if else, switch case. Untuk studi kasus yang saya gunakan, itu saya menggunakan if else atau switch case. Jadi di sini saya menggunakan switch case karena terbagi atas beberapa bagian. Kemudian jika kondisi jadi if else dan switch case ini menggunakan konsep jika kondisi benar, maka dia akan mengerjakan pernyataan pertama. Jika kondisinya salah, dia akan mengerjakan pernyataan kedua. Adapun cara penulisan dapat kita lihat seperti contoh. Pertama itu if, kondisinya jika kondisinya pertama benar, dia akan melaksanakan pernyataan satu. Jika salah, dia langsung ke else pernyataan kedua. Sedangkan switch case intinya sama dengan if else, akan tetapi switch case hanya bisa memeriksa data yang bertipe integer dan karakter. Adapun cara penulisannya dapat kita lihat, mana switch case seperti ini. Switch jika memenuhi syarat, case pertama, kemudian pernyataan satu ditutup dengan break, kemudian kata kedua, perintah kedua ditutup dengan break, kemudian default, perintah ini defaultnya jika tidak perintah menyampaikan. Seperti switchnya switch case yang kita gunakan itu pada hari. Misalnya switchnya case pertama itu Ahad, case kedua itu Senin, case ketiga itu Selasa, dan defaultnya Selasa itu. Defaultnya Selasa. Kemudian kita masuk kepada kondisi if. Perintah if melakukan pemilihan dari suatu percabang sehingga menghasilkan seleksi dari nilai yang diinginkan. Operasi ini merupakan struktur percabangan yang paling sederhana karena hanya menggunakan satu buah ekspresi yang akan diperiksa. Jadi dia hanya ada satu buah ekspresi. Perlu diingat bahwa if memiliki satu statement, maka tidak diperlukan kurung kerawal. Namun jika mempunyai dua atau lebih statement, maka diwajibkan menggunakan kurung kerawal. Jadi if jika memenuhi syarat, dia akan mengerjakan statement 2, statement 1, statement 3, dan lain-lain. Kemudian flowchartnya itu kondisinya. Jika kondisi benar, dia akan melaksanakan perintah. Jika kondisi salah, dia tidak akan melaksanakan perintah. Berikut adalah contohnya, itu adalah forum pada pemesanan baju. Jika masukkan bilangan satu merek baju yang ingin dipesan, misalnya kita memesan merek bajunya, misalnya kemeja, baju kurung, itu dia akan menampilkan baju yang akan dikirim. Jadi jika kita memesan baju tersebut, pesanan tercatat, dia akan menampilkan hal itu juga. Jadi dia akan melaksanakan program yang terpenuhi gitu. Kemudian kondisi if else. If dan else merupakan perintah percabangan di mana if akan melakukan eksekusi perintah dahulu jika syaratnya terpenuhi. Namun jika syaratnya tidak terpenuhi, maka secara otomatis beralih ke cabang else dan mengeksekusi statement di sana. Biasanya kondisi if else digunakan dalam dua percabangan. Flowchartnya adalah pertama itu kondisinya, jika kondisi benar dia akan melaksanakan perintah pertama, jika kondisi salah dia akan melaksanakan perintah kedua, atau ketiga, atau keempat, dan seterusnya. Kemudian kita masuk kepada kondisi switch case. Bagaimana dengan kondisi switch case?
Switch case dalam C++ digunakan untuk menangani pengambilan keputusan melibatkan banyak pilihan. Ini akan saya bahas dan akan saya gunakan pada program yang saya susun. Kemudian pernyataan hampir mirip dengan evaluasi bertingkat. Switch case harus menggunakan tipe data, integer, dan karakter. Ini adalah contohnya, di mana switch-nya itu ekspresi integer atau karakter, kemudian ada case konstanta pertama, perintah break, kemudian case konstanta kedua, perintah break. Kemudian ada default, perintah dan dilakukan lagi dengan break. Kemudian ini adalah contoh kode atau contoh programnya. Misalnya kini ada dua case, case-nya itu case persegi dan case segitiga. Jadi dapat kita gunakan, dia menggunakan data chart datanya, kemudian integernya itu float, itu panjang, lebar, tinggi, dan hasil. Case pertamanya switch-nya berupa data, kemudian case pertamanya itu luas persegi panjang. Dapat kita lihat dia menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi, kemudian akan menampilkan hasil dan ditutup tip programnya dengan break atau tip cabangnya. Kemudian case kedua itu luas segitiga. Dapat kita lihat pertama itu diperintahkan masukkan panjang lebar tinggi berapa, kemudian dia akan melakukan rumus itu lebar kali tinggi bagi 2. Hasilnya kemudian ditutup juga dengan break. Kemudian kita masuk kepada perulangan. Dalam C++, perulangan digunakan untuk menjalankan satu perintah atau lebih dan dilakukan secara berulang selama kondisi tertentu. Secara umum, perulangan terdiri dari 3 komponen, itu nilai awal yang berfungsi sebagai inisialisasi, kemudian perubah nilai untuk menentukan berapa kali jumlah perulangan akan dikerjakan, kemudian syarat pernyataan kondisi guna mengambil keputusan eksekusi program. Ada beberapa jenis perulangan, pertama itu for, while. Kemudian kita masuk pertama itu penggunaan for. Jadi seperti yang kita pahami bahwa ada beberapa perubahan, beberapa standarisasi penggunaan for. Yang pertama itu nilai awal, penentuan kondisi, penentuan perubahan, penambahan atau pengurangan. Ini adalah satu contohnya. Pertama itu include string using namespace. Dapat kita lihat bahwa dalam for itu nilai awalnya itu 1, kemudian penentuan kondisinya yaitu menurun atau kecil sama dengan, kemudian penentuan perubahannya itu penambahan. Dapat kita lihat di sini saat itu menampilkan program dari 1 sampai 0. Kemudian sebelahnya itu nilai awalnya itu 10, kemudian i besar sama dari 1, dia akan mengalami pengurangan. Jadi disusun dari 10, 9, 8, 7, dia akan melakukan pengurangan dari kurang 1 gitu. Dapat kita lihat pada program. Kemudian penggunaan while. Perintah while adalah pengulangan dilakukan oleh program selama while dalam keadaan tertentu. Misalnya saja, ada perubahan kondisi yang mengharuskan program agar melakukan pekerjaan tertentu selama keadaan itu terpenuhi, true. Jadi dapat kita melihat bahwa standarisasi penggunaan while ada kondisi, pernyataan, dan literasi. Contohnya itu mencetak angka dari 1 sampai 10. Jadi kondisi yang pertama itu i sama dengan 1. Kemudian dia akan sama seperti for tadi, kondisi awalnya yaitu dari 1, kemudian dia akan melakukan i-nya kecil sama dengan dari 10, kemudian dia melakukan konsep penambahan. Maka dia akan bertambah. Jadi dari 1, 2, 3, 4 dia akan bertambah terusnya. Ini adalah hasil dari programnya. Kemudian keyword. Dalam pemrograman C++, keyword digunakan untuk membentuk fungsi tertentu, sedangkan cara pendeklarasiannya berbeda-beda. Ada beberapa keyword dalam include agar bisa dikenali oleh compiler. Namun ada juga tidak perlu ada. Ada beberapa jenis keywordnya. Yang pertama itu break, continue, goto, gotoksi, dan exit. Namun dikarenakan kita dihimbau menggunakan konsep pemrograman modular atau terstruktur, maka kita menggunakan konsep break yang saya akan gunakan pada switch case, kemudian exit yang akan gunakan pada masing-masing program untuk mengakhiri program agar tidak melakukan pengulangan. Kemudian ini adalah contoh pemrograman kondisi pengulangan. Ini adalah contohnya yang saya susun dengan rekan saya, yaitu Daval Feder. Dapat kita lihat saya menggunakan include stream studio .h, kemudian string karena saya menggunakan konsep string.
Kemudian pertama saya memasukkan programnya, yang pertama yaitu programnya Void Rental. Jadi di sana saya menyusun program untuk menyediakan kepada pengguna yang mau merental mobil pribadi, misalnya ada Avanza, Xenia, Innova, Fortuner, dan Alphard. Dan saya akan memerintahkan kepada pengguna untuk memilih mobil yang mau dirental, kemudian masukkan jumlah harinya yang ingin direntalnya berapa hari. Kemudian otomatis sebelumnya saya menggunakan tipe data seperti yang bilang tadi, karena saya menggunakan Streetcast, maka saya menggunakan tipe data integer dan karakter. Kemudian dia akan jika masukkan hari, maka akan masuk beberapa hari, kemudian dia akan menyusun seperti dan akan merumuskan bahwa biayanya itu berapa hari dipinjam dikali harga per hari. Kemudian total dia akan setelah program diselesaikan, maka dia akan menyampaikan total pembayaran Anda sekian. Kemudian pemesanan selesai, silakan bayar uang dengan transfer ke nomor rekening 1204831. Kemudian catatan bukti transfer harus diserahkan kepada pihak rental sebagai bukti. Kemudian silakan pilih menu lainnya. Dia akan melakukan pengulangan kembali untuk memerintahkan pengguna untuk memilih menu lainnya. Kemudian pilihan kedua atau void kedua yaitu void angkutan. Jadi selain untuk mobil pribadi, saya juga menyediakan untuk pengangkutan. Pertama yaitu rental angkutan, judulnya. Kemudian ini ada beberapa string angkutan atau jenis angkutan. Jadi di sini saya menggunakan kombinasi RI juga. Kemudian ada bus, pick up, tranek, dan truk. Kemudian ada biaya sewanya per masing angkutan, di mana untuk bus itu 200.000, pick up itu 100.000, tranek itu 150.000, dan truk itu 400.000. Jadi pilihannya integernya itu hari dan pilih. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Kemudian saya memerintahkan kepada pengguna untuk memilih jenis angkutan. Memilih jenis angkutan, kemudian berapa hari ingin dipinjam seperti tadi, dan dia akan menampilkan hasil yang seperti tadi. Sedangkan rumusnya sama dengan tadi, bahwa rumus biaya tersebut yaitu berapa hari ingin dipinjam dikali harga per hari. Jadi hasil COD-nya jika telah selesainya sama kayak tadi. Kemudian void keluar. Jadi void keluar ini di sini saya menggunakan exit untuk mengakhiri program pengulangan agar tidak terjadi pengulangan. Jadi void keluar jika pengguna memiliki keluar, maka dia akan menyampaikan terima kasih telah menggunakan aplikasi rental dan program tidak terjadi pengulangan lagi. Nah, ini digunakan inMind sebagai pemanggilan. InMind juga sebagai kepala dari sebuah program dan sebagai pemanggilan dari program. Jadi saya menggunakan di sini integer inputnya 0, kemudian integer i sama dengan 0. Kemudian do, saya menggunakan pengulangan do while. Do melakukan pengulangan di bawah. Kemudian yang pertama itu judul, pilih menu, pilih rem program. Jadi pilihan programnya ada 3, rental mobil, rental angkutan seperti void yang di atas ini dipanggil, kemudian keluar. Kemudian langsung masuk kepada switch-nya yaitu input, kemudian case yang pertama itu rental tadi yang ditutup dengan break, kemudian case keduanya itu angkutan ditutup dengan break juga, kemudian case ketiganya keluar ditutup dengan break, dan defaultnya jika tidak ada pilihan dia akan menyampaikan tidak ada pilihan. Defaultnya itu jika tidak ada pilihan dia akan menyampaikan tidak ada pilihan dan ditutup juga dengan break. While i sama dengan 1. Jadi dia melakukan program sampai tak terhingga. Melakukan pengulang sampai tak terhingga. Ini adalah hasil programnya, di mana pilihan programnya itu ada 3. Jadi saya tadi mencontohkan program pertama itu pilihan pertama, kemudian pilihan pertama saya merental Avanza. Dia akan menyampaikan memerintahkan berapa hari ingin dipinjam, berarti 4 hari, otomatis 400.000. Jadi biayanya 400.000, dia akan memerintahkan kita untuk mentransfer ke rekening 1204831. Kemudian catatan bukti transfer digunakan sebagai syarat rental mobil. Kemudian silakan pilih menu lainnya. Dia akan melakukan pengulangan lagi, pilih menu lainnya seperti yang dapat kita lihat pada gambar. Kemudian kemudian saya melakukan pemilihan dengan kedua. Kemudian rental angkutan, di sini saya memilih Tranek. Kemudian harinya 5, dia akan otomatis menghitung 750.000. Kemudian perintahnya sama kayak tadi. Kemudian saya memilih ketiga, yaitu keluar. Otomatis pengulangannya tidak terjadi lagi, keluar. Jadi dia akan menyampaikan pilihan terima kasih telah menggunakan aplikasi rental. Jadi programnya akan tertutup. Baik, terima kasih
kepada teman-teman dan Bapak, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.